mobil dalam kota ini bisa eksplorasi ke daerah outdoor seperti ini. Tapi emang sehebat apa sih mobilnya? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah Subaru Forester. Nah, mobil ini adalah mobil yang bisa dibilang canggih, bawanya enak, mobilnya safety juga, namun memiliki kemampuan eksplorasi yang lebih dari mobil biasanya. Makanya kita bisa syuting di daerah seperti outdoor, hutan-hutan seperti ini, Sobat Setir. Dan pada video kali ini, gue mau ngajak Sobat Setir semua untuk melihat bagaimana impresi berkendara dari Subaru Forester. So, daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Nah, sebelum kita jalan, gue mau bahas tipis mengenai bagian eksteriornya nih, Sobat Setir. Karena memang mobil ini berubah lumayan drastis dari pendahulunya. Sekarang gayanya memang lebih American. Secara fitur, tetap lengkap, lampu sudah LED semua, sekarang grillnya jadi lebih besar lagi dan lebih mengotak, lebih mengokoh lah. Tapi secara desain, ya masih sebuah SUV crossover yang memiliki desain khas banget ala Subaru Forester gitu. Kalau kita geser ke samping, kita intip bagian sampingnya, dia juga memiliki desain yang ganteng banget. Velgnya juga cakep, dual tone hitam dan warna silver seperti itu. Dan di bagian belakang juga sebuah perubahan yang sangat signifikan, bikin dia jadi lebih ganteng lagi. Oke, kalau gitu kita langsung aja coba jalan. Yuk! Oke Sobat Setir, sekarang sebelum kita jalan, gue mau bahas dulu mengenai posisi duduknya. Karena posisi duduknya Subaru Forester ini menurut gue enak banget. Dia tuh lumayan tinggi, tapi nggak yang tinggi bikin kagok bawaannya. Tetap sporty feel-nya, untuk joknya pengaturannya maju, mundur, naik, turun. Bahkan dia punya penyangga paha, itu semua secara elektris. Bahkan sampai ke lumbar supportnya. Steering wheel-nya dia tilt and telescopic juga, jadi gue bisa mendapatkan posisi berkendara yang tetap nyaman, tetap in control, dan tetap commanding buat gue. Seperti itu. Nice banget ya. Dan kerennya lagi adalah jok ini dia kesambung langsung ke sasis, ke bodi mobilnya. Jadi bikin kita lebih rigid feels-nya ketika sedang bermanuver. Seperti itu. So, langsung aja kita coba jalan. Yuk! Nah Sobat Setir, sebelum kita jalan ke daerah kota, gue mau ngebahas mengenai X-Mode-nya. Pas banget kita lagi ada di jalanan yang seperti ini. Jadi, salah satu yang menjadi jagoannya dari Subaru itu adalah symmetrical all-wheel drive-nya kan. Dan juga dia punya fitur yang namanya X-Mode. Nah, si X-Mode ini merupakan sebuah fitur yang canggih dan cerdas yang dapat mengatur sistem kerja all-wheel drive-nya sesuai dengan terrain yang kita pilih, yang sedang kita hadapi juga gitu. Pertama, dia punya snow and dirt. Nah, kalau snow and dirt ini, dia lebih smooth lagi ketika melewati jalanan yang rusak. Kemudian dia juga punya sistem hill descent control yang otomatis nyala. Kemudian ada yang namanya deep snow and mud. Di deep snow and mud ini emang untuk jalanan yang lebih challenging lagi. Traction controlnya dimatiin, hill descent control dinyalain, dan kemudian dia ada mode normal yang dimana ya udah ini layaknya berkendara secara normal aja Sobat Setir, seperti itu. Nice banget ya. Menuju ke kota Bandung, memang kita melewati jalanan yang twisty road, seru banget. Pas banget kita lagi bawa si Forester ini, karena mobil ini memiliki sistem symmetrical all-wheel drive yang menurut gua smart banget. Jadi si symmetrical all-wheel drive ini kan nggak hanya tentang penggunaan off-roadnya aja, tapi juga untuk kenikmatan berkendara gitu, karena kita memiliki traksi yang lebih baik lagi dengan bantuan si symmetrical all-wheel drive. Selain itu, untuk steering wheel-nya dia juga memiliki feels yang direct banget. Kayak dari tadi kita meliuk-liuk, belok-belok, itu rasanya enak banget Sobat Setir. Setirnya tuh presisi. Ketika dia memang lagi low speed, dia tuh terasa ringan. Tapi ketika kita high speed, dia berasa berbobot, dan bobotnya juga enak. Bukan bobot yang artificial rasanya. Jadi bisa dibilang handling dari mobil ini tuh nice banget. Oke Sobat Setir, sekarang kita sudah turun dari daerah Lembang. Ini sekarang posisinya udah masuk ke kota. Kita posisinya masih di Lembang sih, tapi udah di kota gitu. Nah, pas banget karena gue di sini mulai bisa merasakan beberapa hal dari mobilnya gitu. Kayak contohnya kekedapan kabinnya di mobil ini itu cukup oke. Bukan yang terbaik memang, tapi cukup bikin road feel-nya tuh tetap terasa gitu. Jadi gue ngerasa memang Subaru ini adalah sebuah mobil driver's car. Jadi punya road feel itu rasanya enak banget gitu. Tuh. Ya sayup-sayup terdengar suara motor, oke lah. Tapi yang penting adalah
road noise dari bawah itu nggak masuk ke dalam. Jadi itu yang sekarang kalau gue sih annoyed sama suara road noise sebenarnya, tapi kalau suara kanan kiri sih ya udahlah, masih oke aja. Kemudian kalau kita ngebahas mengenai blind spot, mobil ini memiliki blind spot yang menurut gue sih cukup minim. Pilar A-nya dia rada ke depan posisinya dan lumayan miring, jadi nggak yang ngeganggu banget. Terus dia juga punya kaca segitiga, yang dimana kaca segitiga ini memang fungsinya untuk memberikan kita pandangan yang lebih luas lagi untuk blind spot serong depan kanan maupun serong depan kiri kan. Jadi dia posisinya berada di antara spion dan pilar A gitu. Jadi memberikan view yang lebih wide lagi. Nice banget. Ngebahas mengenai bantingan, mobil ini tuh memiliki karakter bantingan yang enak gitu. Gue suka sih, dia bukan yang swinging yang berasa ngapung ya. Mobilnya tuh berasa jejak banget. Dan dia memiliki karakter bantingan yang sedikit cenderung ke keras, tapi masih nyaman sih sebenarnya. Jadi nggak yang keras sampai mantul-mantul gitu, enggak gitu. Berasa walaupun mobilnya tinggi, tapi dia nggak minim weight transfer ketika kita lagi bermanuver. Nice banget sih memang. Mungkin juga itu terjadi karena mobil ini punya center of gravity yang baik gitu. Secara ini kan sebuah Subaru, dia memiliki boxer engine. Bobot berat itu berada di tengah juga gitu. Tadi gue udah sempat ngebahas masalah handling. Sekarang kita langsung cobain aja handlingnya di sini. Ini dari tadi jalannya menukik-nukik, belok-belok kayak gini sobat setir. Dan feelsnya tuh mobilnya controllable banget. Balik lagi karena symmetrical all-wheel drive tadi memberikan kita rasa handling yang lebih enak, digabungkan dengan bobot yang berada di bawah. Gimana ya, penggambarannya adalah ketika kita bermanuver, bobotnya tuh berasa di tengah gitu, center gitu. Jadi kanan kirinya tuh rada kosong. Kira-kira dapat dimengerti nggak sama sobat setir? Kalau mobil lain tuh bobotnya rasanya rata, kalau ini bobotnya berasa di tengah. Intinya sih bikin kita bermanuver jadi lebih enak lagi. Ya, balik lagi, it's a driver car. Nice. Nah, sekarang gua udah ada di jalan tol, yang dimana merupakan tempat yang paling tepat untuk kita ngebahas mengenai fitur ADAS-nya atau EyeSight. Nah, Subaru EyeSight ini merupakan salah satu fitur ADAS yang bisa dibilang juga paling advance, juga paling smooth operationalnya, dan juga paling lengkap, terutama di Subaru Forester ini. Jadi kita udah bisa semi autonomous driving. Caranya juga mudah. Kita pencet aja buttons-nya, ada di setir bagian kanan. Kita pencet engage, terus kita set ke bawah. Nah, ini dia udah otomatis main sobat setir. Kita tinggal adjust aja speednya mau di berapa. Dia juga punya lane following assist. Dia punya jaga jarak sama kendaraan depan. Kita juga dapat dengan santainya berkendara, namun tetap fokus mengendalikan steering wheelnya, karena steering wheelnya juga sensitif. Dia cenderung lebih sering minta dipegang dibandingkan dengan sistem ADAS lainnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, everything is for the feature safety. Kemudian dia juga punya salah satu fitur safety yang menurut gue keren banget. Jadi kalau dia udah notifikasi minta pegang setir tapi kita nggak pegang nih, entah karena mungkin supirnya ketiduran atau mungkin pingsan, maka dia akan melakukan mitigasi berupa beberapa kali memainkan remnya agar mengocok membangunkan sang driver, atau kalau memang tidak bangun juga, nanti dia akan perlahan memperlambat kecepatannya gitu. Jadi dia akan mengambil jalur yang paling safe dan memperlambat kecepatannya hingga berhenti. Seperti itu adalah salah satu fitur safety yang keren banget sih. Karena balik lagi ya, Subaru itu concern banget untuk urusan safety-nya gitu. Kemudian ngebahas tenaganya, mobil ini menggunakan mesin yang ciri khasnya Subaru banget, yaitu boxer engine. Dia pakai boxer engine 4 silinder 2500 cc, jadi memang lebih gede secara kubikasi dibandingkan dengan Forester yang pendahulunya sobat setir. Tenaganya itu di 185 PS dengan torsi di 247 Nm. All wheel drive. Rasanya ya kurang lebih kayak gini nih. Coba ya kita gas ya. Oke, bisa dibilang karakter tenaganya memang nggak yang ledak-ledak banget, tapi cukup lah untuk penggunaan kita harian maupun kita pakai occasionally keluar kota kayak gini, atau ya kita pakai keluar kota terus juga no problem sih, seperti itu. Jadi tenaganya udah lebih dari cukup, dan gue suka karena ini adalah sebuah boxer engine. Kalau kita injak pedal gasnya gitu ya, dia lumayan kedengeran suara
boxernya masuk ke bagian interior, which mungkin buat sebagian orang itu annoying, tapi buat gue sih enggak, itu ear pleasing gitu. Kayak gini kita kasih. Wah, gokil, seru banget, mantap. Oke sobat setir, jadi Subaru Forester ini bisa dibilang sebuah mobil yang bisa dipakai di dalam kota, yang nyaman banget dipakai di dalam kota, tapi memiliki kemampuan yang luar biasa ketika kita menggunakan untuk kebutuhan outdoornya. Mobil ini udah canggih, nyaman, dan yang paling penting safety-nya menjadi prioritas dari Subaru. Mobil ini itu memiliki beberapa opsi warna. Dan unit yang di sebelah gua ini adalah yang berwarna autumn green. Warnanya sih cakep banget sobat setir. Untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga 735.500.000. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Hai, outdoor activity. Jadi dengan sistem X, mobil ini tuh gue bilang mobil yang enak di dalam kota atau dipakai di jalan. Ulang-ulang.